Halo semua, salam sehat dan salam hijau. Masih bersama saya dari Pikal Corner. Kali ini telah bersama dengan kita Profesor Harini Muntasib. Beliau adalah ahli ekowisata dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Atau kita lebih akrab menyebut beliau sebagai Ibu Harini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, salam sehat, salam hijau juga. Hebat Ibu, ya luar biasa. Oke Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan ekowisata. Dengan judul pertemuan kita pada hari ini adalah Meretas Potensi Ekowisata Alam, Dialog Pintar dengan Prof. Harini Muntasib. Baik, kita langsung mulai ya Ibu Harini. Silakan. Ini seringkali kita mendengar kata ekowisata begitu ya. Dan bahkan sepertinya sejak COVID itu malah menjadi booming ya ekowisata itu. Nah, ada pertanyaan nih Bu ini, ekowisata itu sebetulnya apa sih? Baik, Bu Yofi apa Mbak Yofi ini ya? Baik, Dek Yofi gini. Jadi sebenarnya ekowisata itu, istilah itu muncul setelah dunia itu juga peduli dengan lingkungan. Jadi sebenarnya sekitar tahun 80 sekian gitu, karena dulunya wisata itu selalu dianggap banyak masalah yang terkait dengan lingkungan, baik fisik, biologi, dan terutama sosial. Nah, makanya kemudian sekitar tahun 80 sekian, dunia ini dengan mulai peduli lingkungan sejak Stockholm dan seterusnya, maka wisata juga memikirkan tentang lingkungan ini. Nah, maka kemudian terpikirkanlah istilah ekoturism ataupun ekowisata di Indonesia. Walaupun terus terang saja dalam perkembangannya, saat ini dunia juga kemudian banyak istilah yang terkait dengan eco ini atau sustainable. Nah, ada yang sustainable tourism, ada semua yang terkait sebenarnya intinya adalah bagaimana kelestarian alam lingkungan terkait dengan wisata. Tetapi sebenarnya definisi paling sederhananya adalah ekowisata atau ekoturism itu adalah wisata yang bertanggung jawab gitu. Nah, bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap lingkungan fisik, biologi maupun sosial. Nah, kalau kita di kehutanan ya terus terang bertanggung jawab terhadap bagaimana hutan itu fungsinya tetap berjalan dengan baik gitu. Jadi Ibu kalau merujuk itu berarti eko dalam konteks ini refers kepada lingkungannya atau objeknya mungkin Ibu ya? Iya, resource-nya lebih ke resource, tetapi termasuk manusia juga di situ. Karena sosial juga gitu. Karena ya itu tourism saat dulu dan sekarang pun wisata yang umum selalu banyak efek atau ini yang sering dianggap tidak bagus terhadap sosial masyarakat. Maka lingkungan di sini atau eko di sini fisik, biologi dan manusia juga gitu yang ada. Sosialnya juga. Dengan adanya turis tuh terkadang ada pergeseran budaya atau value sosial apakah ya. Dan sisi lain dalam konteks bertanggung jawab itu juga sampai ke ekonomi, dalam artian ekonomi itu adalah yang utama mendapat keuntungan itu tetap resource-nya sendiri terpelihara, masyarakat sekitarnya juga bisa meningkat pendapatannya, termasuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi sebenarnya semua itu kalau memungkinkan juga meningkat dari aspek ekonomi, tapi juga sosialnya terjaga gitu. Itu. Kalau misalkan kita ini kan di sektor kehutanan Ibu ya bergerak. Ya. Nah itu menurut Ibu Harini gitu ya, bagaimana kita bisa berkontribusi nih Bu di sektor kehutanan itu kan orang selalu bicara berarti kayu ya, atau hasil hutan bukan kayu. Nah sekarang untuk ekowisata kontribusinya itu seperti apa potensi? Jadi sebenarnya dari dulu pun yang namanya hutan mulai ini di ilmu wisata yang dulunya adalah
mulainya dengan nature recreation gitu. Nah, jadi dalam konteks nature ini dari dulu memang hutan menjadi salah satu yang utama di dalam orang itu memahami environment, karena kita semua juga tahu dalam sejarah perkembangan manusia sendiri hutan itu kan bagian dari hidup kita gitu loh gitu. Jadi oleh karena itu dari awal ilmunya itu adalah nature recreation itu sendiri, di mana dulu hanya orang lebih kepada bagaimana kembali ke kreatif, itu hutan menjadi salah satu yang utama. Nah, di dalam perkembangannya sendiri sekarang ini, apalagi dengan eko itu orang kan karena hampir semua sekarang ini begitu banyak bangunan gitu kan, sehingga alam lingkungan ini kan menjadi sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu sebenarnya hutan ini harusnya menjadi pelarian utama ya konteks orang, dan sebenarnya saat ini sudah terjadi bahwa tempat-tempat yang green aja, nah, itu sudah dikejar orang, apalagi hutan ini. Nah, dan di dunia sendiri hampir semua hutan itu juga dimanfaatkan dalam konteks tourism ataupun apalagi dengan ekoturism itu. Bahkan pernah ada sekarang ini kan sudah banyak forest healing gitu ya, Ibu ya. Dan bahkan ada tempat ini ya menyebutkan dirinya untuk lokasi atau destinasi forest healing, akan tetapi suara burungnya itu dari hasil recording. Padahal sebenarnya makanya kebetulan kita di Fakultas Kehutanan ini kan lengkap sebenarnya ilmunya, mulai dari kami yang di konservasi itu belajar sekali tentang satwa liar dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah bisa bicara dari silvikultur untuk menanam, dari manajemen hutannya sendiri, dan juga bagaimana teknologinya itu sebenarnya activity itu semua itu sebenarnya sudah bisa menjadi satu bagian dari ekoturism sendiri. Nah, untuk healing ini sebenarnya spesifik Mbak ya, karena healing itu kan kaitan kesehatan dari mental sebenarnya. Nah, mental ini kan harus dicari juga apa sih sebabnya juga, karena beberapa tempat kita sudah juga mengembangkan, misalnya sekarang ini anak sekolah atau yang usia sekolah itu sudah terlalu banyak dengan layar gitu. Nah, konteks ini mulai kita kembangkan juga untuk bagaimana ada waktu-waktu yang tanpa layar itu gitu loh. Ini jadi nah healing itu kan sekali lagi tidak bisa kita kayak istilah mau healing itu kan itu. Ini kan sebenarnya nggak pas ya gitu, karena itu nanti sebenarnya recreation kalau kayak gitu. Hanya kembali ke kreatif itu beda lagi, makanya konteks hanya kembali ke kreatif. Tapi kalau healing itu harus tahu persis sebenarnya sebabnya apa. Apakah stres, semua orang stres, tapi stresnya apa itu. Nah, ini juga misalnya gitu. Kalau dia itu makanya di beberapa tempat itu makanya ada yang lepas dari HP dulu dalam 2 hari begitu, tapi kemudian mendengarkan suara alam. Ya misalnya kayak gemericiknya air terjun, terus burung ya, kemudian angin, kemudian juga bagaimana kemudian hujan pun gitu, kayak gitu ini terus. Tapi satu sisi juga malam itu aja. Kita mungkin orang kehutanan di malam hari, tengah malam seneng aja lihat kalau di alam gitu, terus kita lihat bintang, kita lihat bulan. Nah, ini anak-anak sekarang mungkin udah nggak pernah lihat lagi bintang ini. Nah, kemudian bagaimana kita di tengah alam itu gitu loh. Ini kan orang mesti kadang-kadang mudah takut dulu gitu. Nah, padahal sebenarnya tadi healing konteks bagaimana menikmati alam, mendengarkan, kemudian menikmati itu saya kira juga ini sekali pada Yofi ya, karena jadi konteks di sini healing itu untuk hutan sebenarnya variasinya luar biasa. Makanya saya masih mengharapkan juga ini dengan teman-teman nanti karakter dari setiap
ekosistem pun itu kan bisa beda-beda ya. Iya, misalnya apakah itu hutan yang hujan lebat itu, ataukah kita itu senang menikmati di antara gerumbul yang kayak setengah savana, ataukah yang savana. Nah, belum lagi kayak Indonesia itu kan punya hutan rawa, itu yang seperti Sebango kayak gitu dan seterusnya. Nah, ini ceritanya jadi panjang ya, Mbak. Iya. Betul. Baik, dan juga kita selanjutnya juga ingin tahu sebetulnya Ibu beberapa arah atau pengelolaan terkait dengan ekowisata ini. Kan kita ada beberapa, tadi Ibu sampaikan ada hutan itu kan ada beberapa berfungsinya gitu ya. Dan seharusnya kan pengelolaan ekowisata ini mungkin sama ataukah berbeda, atau tadi Ibu sampaikan berdasarkan ekosistemnya mungkin akan berbeda gitu. Nah, kita akan lanjutkan dalam pembicaraan sebentar lagi Ibu. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali bersama Pickle Corner. Baik, masih bersama dengan Pickle Corner, dan sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita untuk membahas tentang beragam tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan ekowisata di sektor kehutanan di Indonesia. Ibu Harini, ya ini di konteks hutan Indonesia itu kan kita punya berdasarkan fungsinya ya, hutan dibagi menjadi hutan produksi dan sebagainya. Nah, menurut Ibu bagaimana pola pengembangan yang ideal nih untuk ekowisata pada masing-masing fungsi-fungsi hutan tersebut? Silakan Ibu. Oh baik Mbak, sebenarnya disinilah kita tak kenal maka tak sayang. Tapi satu sisi kenal, tapi juga kita coba memanfaatkan berdasar kita kenal itu. Dalam konteks itu misalnya tadi dengan hutan produksi. Kita harus lihat mulai fungsinya adalah kan produksi. Nah, dalam konteks produksi ini kan variatif, bukan hanya kayu kan gitu mestinya. Nah, dulu istilahnya HHBK, hasil hutan bukan kayu, walaupun di kementerian sendiri mungkin sudah berubah namanya gitu. Ya itu, tapi ini kan ada hasil hutan yang bukan kayu, salah satunya wisata konteks itu. Nah, di sini maka fungsi wisata itu saya kira bisa sekali dikembangkan berdasar resource, bukan merombak gitu. Nah, ini inti yang kita harus kenali. Nah, disitulah sebenarnya keunggulan dari setiap resource itu dikenali, dan juga bagaimana nanti seorang planner itu paham sekali tentang fungsi ini gitu. Jadi dengan begitu maka hutan produksi itu sebenarnya lebih leluasa kan gitu. Ya, makanya kalau kita masih berpegang tentang luasan hutan yang ideal gitu ada, itu aja kan. Lainnya mestinya kan lebih luas. Sehingga resource ini kita kenali banyak gitu. Sekarang mungkin baru perhutani atau beberapa lokasi di luar Jawa itu ada yang sudah mulai dikembangkan. Nah, justru dikembangkannya ini kalau basisnya adalah tadi produksi, maka fungsi hutan tutupannya ada. Nah, lainnya kita mesti lebih luas konteksnya di sini. Nah, kalau konteks itu, jadi kriteria pun demikian. Nah, kalau itu di HL kan fungsi hidroorologinya. Nah, ini jadi tapi bentuk HL itu kan juga variatif ya. Jadi kita harus kenali sekali lagi juga itu bagaimana pada daerah-daerah yang relatif datar itu fungsinya mestinya hampir sama juga dengan kayak di HP. Tapi ketika kita itu di lokasi yang memang fungsi hidroorologinya mungkin kriterianya ke arah kayak di kawasan konservasi, di mana kita itu ada yang boleh secara terbatas. Nah, inilah yang makanya nanti sebenarnya peraturan-peraturan itu intinya itu aja. Jadi jangan ruwet gitulah malah gitu. Tetapi bisa dimanfaatkan. Nah, hanya sekali lagi kenali. Nah, data awal inilah yang penting sekali dari setiap kita mengembangkan. Ya, bukan membuat aturan itu general semua sama. Ini sekarang nih, mohon maaf Bu, sekarang ini sudah ada misalkan untuk petunjuk teknis misalkan berdasarkan tipologi dari
hutannya misalkan ya, maka bentuk ekowisata yang tadi dikembangkan apa? Belum Nanti- berdasar tipologi, tapi berdasar fungsi tadi masih. Oh, masih bisa Ya, jadi difungsikan di tadi ya. HP Ya. begini, di HL begini, di Oh, kawasan ya. konservasi begini. Iya, iya, Ya, iya. saya ingat saya P berapa itu kalau nggak perlu P31, P Sapap ya ini Oh, gitu. iya. Nah, P itu pun makanya itu. Nah, kemudian dasar tipologi juga ini. Iya, Misalnya kalau itu hutan rawa misalnya, tapi kemudian HP gitu. Iya, Ya iya. itu gimana gitu. Iya. Tapi kalau hutan rawa kawasan konservasi, ya beda lagi jelas gitu. Nah itu HL itu beda lagi gitu. Iya. Nah inilah makanya nanti baik di tingkat pusat maupun daerah, itu kasarnya saya selalu bilang self evaluation lah. Kenali rumahmu, tempatmu, keunggulannya gitu. Iya. Karena sebenarnya wisata itu kan nggak boleh nyontek toh. Iya, Ya itu. betul. Jadi keunggulan setiap tempat itu sama aja kayak saya di Yofi mau berangkat itu mengaca diri kan. Iya, Apa betul. baju saya yang paling pas Iya. gitu. Nah, sama juga itu dalam ekowisata itu kalau sudah nyontek sebenarnya sangat tidak bagus. Betul, Padahal betul. sisi lain resource kita itu sebenarnya udah punya keunikan beda-beda Betul, sekali. betul. Nah, inilah kalau kita menjual wisata satu sisi, tapi sebagai nanti teman-teman yang kaitan kebijakan juga paham itu gitu loh. Iya. Jadi supaya resource kita itu nanti dalam aturannya luas, tetapi tetap berdasar baik kerentanan sumber daya, tetapi juga bagaimana keunggulan sumber daya itu, gitu itu masing-masing. Ibu, kalau dari obrolan tadi kelihatannya ada barrier ya Bu ya di level regulasi gitu. Nah menurut Ibu nih bisik-bisik aja nih antar kita nih Bu ya. Kira-kira regulasi yang mana nih yang perlu kita perbaiki gitu Ya, tadi regulasi tadi, dasar tipologi tadi kalau bisa juga lebih ditajamkan, tetapi bukan menjadi kaku lah gitu. Ya, tapi kita berdasarkan resource ini dan tadi ada pemahaman tentang sumber daya dari di tempat pengambilan keputusan masing-masing. Karena ya Indonesia itu kan dari hutan hujan tropis sampai kepada savana. Ada. Nah iya, mestinya kan ya nggak sama toh. Betul. Yaitu dalam konteks ini makanya tipe itu, maka aturan pusat pun itu kalau bisa malah lebih longgar, tetapi di daerah itu benar-benar mengenali ini karena banyak sekali yang tidak mengenali daerahku sendiri itu ketika mengambil keputusan ya. Jadi mestinya, nah saat ini misalnya dengan Komodo ditetapkan sebagai kawasan prioritas oleh Kementerian Pariwisata, maka kawasan di sekitar Komodo itu kan laku keras kayak gitu. Nah, ini daerah udah siap belum sih dengan kaidah-kaidah supaya akhirnya resource tidak rusak ya. Nah, tapi sisi lain juga banyak sekali daerah yang sebenarnya bagus-bagus belum dimanfaatkan. Nah, ini mestinya makanya selama ini karena teman-teman di kementerian itu utamanya yang dihitung adalah kayunya gitu ya gitu, dan juga ya ekosistem sudah ada, tetapi itu kayaknya itu kan belum dipopulerkan begitu loh kondisi setiap di daerahku tadi misalnya saja itu. Nah, baik. Ibu kalau misalkan tadi yang melihat bahwa salah kelola berarti ya bukan lagi sustainable ecotourism begitu ya, bisa-bisa lingkungannya rusak dan itu seringkali irreversible ya Bu ya prosesnya. Nah saya jadi bertanya-tanya nih Bu, ada tidak sih sebenarnya semacam kalau hutan itu forest inventory gitu ya. Nah ini semacam inventarisasi lokasi-lokasi yang tadi indah-indah itu yang masih belum dibuka untuk umum. Nah, sehingga kemudian dari situ kita bisa lihat kerentanannya di mana, kelebihannya di mana. Begitu kita atau wilayah atau pemerintah daerah setempat sudah bisa mengatasi itu, baru kemudian boleh dibuka. Nah, apakah yang seperti itu tuh ada Ibu sebetulnya? Yang lengkap itu kan kawasan konservasi. Kawasan konservasi karena memang kawasan konservasi itu dikelola. Termasuk keunggulan dan kekurangannya tadi. Misalnya ada yang keunggulannya itu karena ekosistem, ada yang karena satwa. Nah, ini sekarang kan banyak ditemu aja karena data yang lengkap, misalnya Bromo gitu. Nah, dengan Bromo itu dikelola kan, jadi dikelola kan bagus Mbak, gitu. Nah, sisi lain
Di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung itu mungkin baru sedikit ya yang benar-benar dipahami keunggulan tadi, yang disebut inventory atau inventarisasi keunggulan. Nah, kita lihat yang paling dekat kita aja di perhutani. Sebenarnya kalau kita inventarisasi itu ada berapa ratus mungkin yang ini juga. Nah sekarang ini yang dikelola intensif kan baru berapa. Itu pun yang baru spektakuler. Tetapi kita sekali lagi dalam mengelola intensif lagi-lagi, karena mengelola intensif memang tidak murah konteks di sini. Nah sisi lain lagi supaya tidak menjualnya itu lagi-lagi jadi kayak satu sisi murahan ya, tapi satu sisi karena belum dikenali sekali keunggulan setiap resource tadi gitu. Baru dari aspek fisik yang banyak itu, misalnya ada danau, ada air terjun. Kita itu malah lupa dengan tumbuhan kita loh, gitu. Memang pernah pada dipopulerkan tentang tumbuhan. Nah ini justru teman-teman sendiri sebagai orang kehutanan, saya sendiri suka kok jadi lupa ya kita mengenalkan dari aspek tumbuhan kita misalnya ya, kelompok ramin itu kok bisa hidup kayak apa sih misalnya kayak gitu. Kemudian kalau Jawa Barat saya selalu sering kayak tebak-tebakan apa sih khasnya Jawa Barat dengan pohonnya kayak gitu yang menjadi kebanggaan Jawa Barat itu apa sih? Nggak pernah kita kan cerita tentang itu gitu. Nah makanya setiap provinsi, nah ini mesti kan kerjasama ya antara LHK maupun juga daerah. Sebenarnya kami pernah mendorong juga di Kementerian Dalam Negeri itu setiap kepala dinas pariwisata daerah itu menjadi moderator atau mediator di antara para pihak tadi, termasuk di situ kan ada dinas-dinas kehutanan dan dinas yang lainnya. Sehingga tadi dikenali sekali resource yang ada di situ termasuk dan itu nanti menjadikan branding gitu ya. Sehingga dari Sabang sampai Merauke itu punya branding masing-masing yang itu jadi tidak berarti sama jualnya dan itu makanya kita itu sekali lagi kekayaan kita luar biasa ya. Saking kayanya itu kadang lupa bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai oleh yang lain gitu. Ini makanya satu provinsi, kabupaten ataupun kota mungkin sudah terlalu banyak ini ya. Tapi misalnya kabupaten dan provinsi itu mestinya kalau yang masih mempunyai hutan kan kita punya branding yang tidak sama dengan yang lain kayak gitu. Termasuk tadi sekali lagi kita orang kehutanan itu lupa dengan tanaman kita, tumbuhan kita malah itu, gitu ya. Ya saya masih ingat ya waktu masih kecil tuh, jadi kita kalau pulang ke tempat kakek, biasanya itu ada satu tanaman yang ditanam dan kalau daunnya kita petik, kemudian daunnya kita pukul-pukul, maka dia akan berbau seperti semangka. Iya, betul. Jadi itu membekas sekali dan sangat excited gitu ya. Kalau ada rencana itu sudah pasti yang terbayang-bayang itu bau daun semangka itu. Iya. Nah, ini Mbak, itu kan branding itu kan membuat kita nanti ada brand image ya tadi kayak gitu. Jadi yang kayak gitu. Nah, ini kan mesti kita bangun itu. Bagaimana misalnya kalau di Jawa Barat saya selalu dulu mulai belajar tentang hutan ini, saya lihat rasa mala itu apa sih bedanya dengan yang lain gitu. Nah, ketika warnanya dari jauh itu biru kehijauan, itulah rasa mala. Nah, ini mestinya orang Jawa Barat kan bangga ya punya itu tadi. Belum jenis-jenis yang lain, tapi contoh aja kayak gitu. Nah, itu mana yang menjadi kebanggaan, itu menjadi branding. Dan sisi lain orang itu semua merasa kayak memiliki. Kayak orang New Zealand itu hanya punya kiwi kok bangganya minta ampun kayak gitu. Nah, itu sehingga apa-apa itu kan kiwi gitu kayaknya gitu. Nah, kita ini sekarang mendorong sekali setiap daerah itu kalau bisa ya kayak gitu
punya sesuatu dan kita orang kehutanan itu memberikan pencerahan juga kepada yang lain, kan banyak orang nggak tahu tentang hutan kita juga gitu. Jadi itu untuk apa sih yang bisa diangkat menjadi kebanggaan kita gitu, untuk menjadi branding kita gitu ya. Jadi kalau satwa udah lumayan ya, terutama tadi yang gede-gede tapi yang komodo kayak gitu. Badak misalnya kayak gitu, itu udah rebutan antara Jawa Barat sama Banten misalnya kayak gitu dulu. Tapi yang tumbuhan kita itu kan masih belum gitu loh, untuk apa namanya, misalnya kita pernah dorong untuk di setiap bandara itu ada pohon yang khas provinsi itu. Itu misalnya gitu. Nah itu jadi kayak gitu, sehingga misalnya kayu besi misalnya gitu ya, Sulawesi kan harus ada itu kayu hitam gitu. Nah ini jadi mulai pintu gerbang itu kita sudah mulai menunjukkan, dan orang kan pengen tahu beneran di habitat aslinya itu kayak apa sih gitu. Nah ini, nah sekali lagi kita orang kehutanan itu terlalu mengelola kayu, tapi sebenarnya belum bangga dengan kayu kita. Nah, dalam ekowisata itu sebenarnya kan menunjukkan kebanggaan itu, dan kita menceritakan, karena dalam wisata, tadi saya lengkapi harus ada edukasi konteksnya itu. Nah, itu berarti. Nah, edukasi ini menjadi kalau kita itu pulang dari ekowisata, rasanya ada makna, ada nilai gitu. Jadi kalau nggak ada makna, nggak ada nilai, sebenarnya ya sama aja saya kayak ini aja gitu. Nah itu, makanya di sini bedanya wisata itu, makanya kalau setiap daerah punya kebanggaan terhadap daerahnya sendiri, kemudian juga selalu kita ceritakan, kemudian kita ini, maka disitulah akan meningkat ininya. Dan selain informasi terkait dengan, misalkan kalau kita jalan-jalan ke Ijen, misalkan ke Gunungan Ijen, itu ada Kawahurung misalkan ya. Kawahurung, nah itu Kawahurung itu terjadi dari apa ya? Kenapa disebut Kawahurung? Jadi daerah ini apa namanya, ada padang rumput gitu ya. Nah itu apa saja jenis-jenis yang ada di situ dan lain sebagainya. Terus di bawah tuh kalau kita melihat ada sapi dan lain sebagainya, atau kuda itu ya. Dulu saya lupa itu, tapi ada hewan-hewan itu tuh milik peternak atau liar di sana, atau kita kan ingin tahu. Nah, sayang sekali tuh belum ada penjelasan. Jadi ini ilmunya kan ada sebenarnya, interpretasi wisata alam sebenarnya. Nah, sebenarnya kita sudah mengembangkan sekali Mbak, termasuk mungkin IPB ini termasuk pemula juga untuk mengembangkan interpretasi. Jadi alam itu berbicara kepada pengunjung gitu loh. Jadi tadi yang seperti diceritakan ini, sampai misalnya Ijen itu kok bisa terjadi ada warna biru, itu apa sih gitu misalnya kayak gitu. Ini juga saya sendiri sering menceritakan kalau yang namanya IPB aja gitu misalnya. Kita kok ada hutan-hutannya kecil-kecil itu. Siapa sih yang nanam gitu. Nah ini supaya pada bangga itu para alumni kita itu kan, karena ini IPB itu dulu kan sebenarnya kebun karet, tapi dalam perjalanannya setiap hapka sekian menanam segitu kan, akhirnya ada relung-relung hutan-hutan kecil termasuk arboretum kita gitu misalnya gitu. Nah, nanti kalau di setiap hutan itu tadi kita punya digali sekali ceritanya, sejarahnya, perkembangannya kayak gitu, kayak cerita tentang kok ada hutan jati itu gimana sih gitu. Nah, sekarang kok malah jatinya ke masyarakat itu gimana. Nah hal-hal yang kayak gitu sebenarnya setiap hari kita bicara, tetapi kita belum menceritakan dalam konteks tourism gitu, untuk orang itu satu sisi tahu, tapi satu sisi orang itu jadi juga mencintai hutan ya. Bukan kemudian itu hutan itu hanya tempat untuk kita explore aja atau kita ambil, tetapi ada relasi kayak gitu dan hubungannya dengan kenapa sih kok butuh ada hutan gitu. Itu kan orang tuh ini sebenarnya dalam konteks kemasannya wisata Mbak gitu. Itu ya. Dan kalau saya wisata itu ya tadi itu misalkan, jadi kita ke Kawahurung misalkan, terus habis itu ada warung makan, itu dalam pandangan saya itu akan lebih bermakna jika saya tahu ini ditanam oleh petani di mana. Betul. Ini kan saya berpikir ini pasti organik sekali dong gitu ya.
Kalau misalkan ada yang mengeluh dan menyampaikan bahwa ini organik, sayur dan lain sebagainya ditanam petani di mana ketinggian segini sehingga kandungannya seperti ini, wah itu lengkap sekali paket wisatanya ya. Kembali lagi bersama Pickle Corner dan kali ini kita akan mendengarkan wrapping up dari Ibu hari ini terkait dengan pembicaraan kita yang sangat menarik tadi. Ibu mungkin ada yang ingin bisa Ibu simpulkan dan pesan-pesan Ibu, harapan-harapan Ibu terkait dengan pengembangan ekowisata di Indonesia, silakan. Baik, terima kasih Mbak Yofi ya. Jadi ekowisata kita itu peluangnya kan luar biasa seperti itu. Tetapi sekali lagi kita perlu lebih serius untuk mulai dari evaluasi diri lah. Setiap tempat itu sebenarnya punya keunggulan apa dan kita akhirnya punya kebanggaan apa. Nah, sisi lain secara bersamaan kita juga harus yang terkait dengan kebijakan ini diselaraskan terus supaya akhirnya peluang untuk pengembangan ada, tetapi bukan sampai akhirnya merusak sumber dayanya. Nah, tapi juga di sisi lain kita perlu memahamkan para pihak gitu ya tentang resource kita kehutanan ini dulu kepada para pihak. Jadi bukan dibalik, orang itu mau berkarya di hutan, tetapi sebenarnya orang itu nggak paham tentang hutan, nanti akhirnya dirombak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tetapi kita mengenalkan sekali resource kita dengan keunggulan maupun kerentanannya masing-masing. Nah, inilah yang kalau kita benar-benar mau mengembangkan ekowisata, sekali lagi nanti regulasi baik di tingkat daerah, pusat maupun karena regulasi ini antar kementerian, nggak mungkin juga ini karena multi pihak ya ini, itu perlu memang penyempurnaan terkait dengan target. Saya di sini cita-citanya itu targetnya secara finansialnya tinggi atau uangnya yang besar, bukan jumlah pengunjung. Ya, kalau jumlah pengunjung memang yang terbanyak adalah mass tourism, tapi kalau ekoturism tadi sesuai dengan lokasi, tapi uangnya tetap tinggi, tapi tetap sesuai dengan daya dukungnya masing-masing. Saya kira itu Mbak yang garis besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu hari ini untuk pembicaraan kita dan hopefully Ibu masih mau berkenan ya untuk hadir kembali di Pickle Corner untuk pembicaraan terkait dengan ekowisata berikutnya. Salam sehat dan salam hijau.